mayoritas yang ditangkap itu kebanyakan misalnya teman-teman mahasiswa Oke. gitu kan. Kita ingat betul di tahun 2019 di Iya. aksi reformasi di korupsi dan penolakan waktu itu Omnibus Cipta Kerja, Mhm. itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ditangkap dan ditahan. Nah, di tahun ini kami melihat pada aksi Agustus itu justru yang paling banyak ditahan adalah masyarakat sipil. Oke. Jadi orang-orang yang sebenarnya bahkan tidak pernah ikut dalam aksi itu Mhm gitu. mhm. Kami mencatat memang sampai sejauh ini dari rangkaian aksi tersebut itu ada 156 orang Mhm. itu kemudian yang mengalami penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang gitu. Kalau itu terus berlangsung, maka potensi pelanggaran HAM-nya juga akan sangat-sangat besar karena ada pembiaran negara. Iya. Pada saat mereka melihat kerusakan ini, negara ikut membiarkan. Jadi ikut ada campur tangan negara untuk ikut di kerusakan lingkungan itu. Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kabar Makassar TV? Kembali lagi bersama saya Andini dalam podcast Apa Kabar Makassar. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini tanggal 10 Desember 2025 kita sama-sama memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Teman-teman, di samping saya sudah ada Kak Mirayati Amin, Wakil Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Halo Kak Halo Mira. Andini. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sesuai cuaca ya. Oke, sesuai cuaca ya, Iya, Desember sesuai. penuh hujan. Iya. Aduh. Oke, teman-teman, hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau Human Rights Day sedunia ya. Nah, dalam topik Apa Kabar Makassar hari ini, kita akan membahas bagaimana sih implikasi hak asasi manusia di Sulawesi Selatan. Nah, bersama kami Rayati, kita mungkin langsung saja ya Kak. Nah, pertama-tama mungkin adalah kita tahu pemerintahan 1 tahun Prabowo ini ada hal yang berbeda di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Salah satunya adalah adanya Kementerian Hak Asasi Manusia di periode Prabowo Subianto. Nah, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, kementerian ini disebutkan akan mengcover semua kebutuhan-kebutuhan dan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu untuk ditindaklanjuti. Namun sampai hari ini mungkin ada yang apa ya, yang belum di-cover sama sekali bahkan atau ditindaklanjuti dari kementerian ini sendiri. Nah, kita ke Sulsel nih Kak. Komnas kan mencatat setiap tahun di Sulsel itu ada peningkatan pelanggaran HAM sebetulnya. Apalagi baru-baru kemarin di kasus Agustus di 2025 kemarin ada beberapa masa aksi ada beberapa aksi yang besar dilakukan di beberapa kota, salah satunya Makassar dan ada penangkapan masa aksi besar-besaran, yang bisa dikatakan itu salah satu, kategori pelanggaran HAM sebenarnya, karena tidak ada surat penangkapan dan sebagainya. Kak Mira, tolong nih jelasin ke kami sejauh ini sebenarnya, bagaimana sih, data pelanggaran HAM di Sulsel khususnya sepanjang tahun 2025 ini? Iya, oke. Tadi yang sudah disampaikan sama Andini ya, ada memang beberapa, apa namanya, pelanggaran HAM yang kemudian kategorisasikan oleh teman-teman LBH Makassar. Tapi mendiskleim bahwa, data ini adalah data berdasarkan dengan, catatan pendampingan kami maupun hasil pemantauan kami. Jadi bisa saja kemudian dari teman-teman, OBH yang lain atau teman-teman yang, concern pada isu soal demokrasi, dan hak asasi manusia juga punya data yang berbeda gitu. Oke. Tapi dari sejauh kami mencatat di 2024 ini memang sepanjang 2025, dari 2024 ke 2025 itu memang ada peningkatan Mhm. di, dalam hal untuk isu, kebebasan sipil atau civic space ini sendiri. Misalnya tadi sudah dinotis ya sama Andini di aksi Agustus 2025 gitu. Kami mencatat memang sampai sejauh ini dari rangkaian aksi tersebut itu ada 156 orang Mhm. itu kemudian yang mengalami penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang gitu. Oke. Nah, yang kami dampingi sekarang ini bahkan itu masih ada 4 orang, ada juga 2 diantaranya adalah anak, dan memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin mayoritas yang ditangkap itu Mmm. kebanyakan misalnya teman-teman mahasiswa Oke. gitu kan. Kita ingat betul di tahun 2019 di Iya. aksi reformasi di korupsi dan penolakan waktu itu Omnibus Cipta Kerja, Mhm. itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ditangkap dan ditahan. Nah, di tahun ini kami melihat pada aksi Agustus itu justru yang paling banyak ditahan adalah masyarakat sipil. Oke. Jadi orang-orang yang sebenarnya
bahkan tidak pernah ikut dalam aksi itu, Mhm mhm. gitu. Orang-orang yang datang melihat, keramaian, kan yang meledak pada waktu itu di Makassar kalau tidak salah pada saat ada, kematian dari salah satu ojek online Oke. gitu. Itu yang Mhm. menimbulkan kemudian banyak aksi solidaritas di mana-mana. Nah, kalau dari pemantauan kami, malamnya itu kasusnya berlanjut sampai ke peristiwa, kebakaran di Mhm. 2 kantor DPRD kita, itu yang ditangkap adalah orang-orang yang dari pagi sampai sore atau sampai malam itu tidak ikut aksi. Tapi Oke. mereka warga sipil yang tinggal di sekitar, TKP itu terus datang menonton, nah mereka yang ditangkap. Mhm. Nah, cuman ada catatan kami, berbeda dengan aksi sebelumnya yang, apa namanya, yang pengawalannya cukup ketat ya kan dalam setiap aksi. Di aksi Agustus kemarin pada saat peristiwa, kebakaran itu kami tidak menemukan satupun aparat di TKP, Lokasi, oke. heeh, aparat keamanan baik TNI maupun Polri, itu Mhm. tidak ada sama sekali pada saat aksi itu. Nah, penangkapan dan penahanan itu masif dilakukan itu beberapa hari setelah peristiwa itu. Jadi, Oke. banyak sekali kemudian praktek yang kami temukan berdasarkan pendampingan kami, misalnya Mhm. orang-orang ditangkap itu benar tanpa surat penangkapan, orang ditahan tanpa surat penahanan, Oke. bahkan ada pihak keluarga yang tahu keluarganya ditahan itu setelah diberitahu oleh orang lain yang menjenguk keluarganya di tahanan gitu. Jadi, apa namanya, praktek-praktek seperti ini sebenarnya kan sudah sering kita temukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini tuh jauh lebih masif Jauh lebih gitu. masif ya? Polanya masih sama. Represifnya masih sama, gitu. Oke. Jadi, tahun ini memang, cukup berat ya karena, Mhm. apa namanya, ini menjadi tahun terakhir kita berhadapan dengan atau diberlakukannya KUHP dan Iya. KUHP lama. Mhm. Tantangannya akan lebih berat karena di tahun depan KUHP baru yang kita tolak di Iya. 2019 dan 2020 itu Mhm. dengan KUHP yang baru saja diketok palu tahun ini tuh bersamaan disahkan. Iya, per Januari ya Per Januari heeh. 2026 gitu. Jadi, soal pola represif kemarin di tahun ini mungkin ada, peningkatan dan pelakunya masih sama gitu. Tadi meng-highlight dari Kak Mira bahwa sebenarnya, data-data pelanggaran HAM di Sulawesi Selatan khususnya Makassar ya, itu memang banyak dikategorikan dalam pelanggaran HAM, ruang, Mhm. berpendapat, berekspresi ya kan. Kalau dari kategori lainnya apakah ada pelanggaran sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita mengkategori, Mhm. pelanggaran HAM itu sendiri ya kan kembali kepada, definisinya soal apa sih pelanggaran HAM gitu. Mhm. Kalau misalnya dari kami sendiri meng-highlight pelanggaran HAM itu ya ketika ada keterlibatan, negara atau unsur Oke. negara Mhm. secara sistemik gitu dalam, terjadinya suatu peristiwa pelanggaran HAM itu sendiri. Di Makassar sendiri memang, paling banyak yang kami temukan keterlibatan negara itu ya ketika itu di proses, isu-isu civic space atau kebebasan berpendapat, Iya. kebebasan mengemukakan, pendapat di muka umum seperti itu. Nah, di konteks yang lain kami temukan ini kayaknya sudah mulai efek domino yang mulai atau efek ya, rasidu yang ditinggalkan dari rezim Mhm. sebelumnya gitu. Kan ada, apa namanya, ambisi dari, pemerintahan sebelumnya soal hilirisasi nikel tuh. Iya Ya betul. kan, kita masih sangat ingat dengan Iya. jelas gitu, salah satu, apa namanya, ambisinya adalah memastikan adanya hilirisasi nikel. Mhm. Nah, Indonesia Timur sayangnya itu menjadi salah satu wilayah yang punya potensi nikel besar, Sangat kan besar, betul. sangat-sangat besar. Bahkan, dari data 2022, 2023, ya kita nyumbang terbesar gitu Iya kan, benar. sebagai cadangan nikel terbanyak di dunia. Nah, hilirisasi ini ternyata itu punya dampak lain yang kemudian tidak muncul di banyak media. Mhm. Misalnya dalam proses, perizinan pertambangan, Iya itu betul. tidak dibarengi dengan meaningful participation. Artinya orang-orang yang terdampak langsung, itu kemudian tidak pernah dimintai, apa namanya, pendapat terkait dengan, proyek tersebut. Mhm. Salah satu contohnya misalnya ya, di kawasan industri Bantaeng atau Oke. Hiba, itu Mhm. masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dari proses pendiriannya sampai sekarang pun beroperasi, itu menyimpan banyak sekali, masalah gitu. Oke. Dari awal misalnya warga pernah merasa ditipu, Mhm. karena menganggap bahwa itu adalah sumber, apa namanya ya, sumber atau lahan, pekerjaan bagi Mhm. mereka, tapi, justru tidak menyerap tenaga lokal gitu. Yang pada saat beroperasi pun pada akhirnya warga di sekitar, kawasan industri itu sudah mulai merasakan daya rusak yang ditimbulkan. Misalnya
sekarang di sekitar kawasan industri Bantaeng itu, warganya mengalami kekeringan. Oke. Karena sumber airnya kering entah Mhm kemana. mhm. Jadi, eee, dari keringnya air itu, awalnya warga yang berprofesi sebagai, pembuat batu merah, itu harus meninggalkan pekerjaannya, mengganti profesinya karena tidak ada sumber air, Oke, berarti ada gitu. perampasan ruang hidup di Nah, di sana. situ. Jadi Mhm. kerusakannya itu bukan hanya ketika sejak awal, tapi Iya pada saat dia beroperasi, dia meninggalkan jejak kerusakan itu terus-menerus iya, sampai sekarang. betul. Nah, bahkan kalau Andini sempat jalan-jalan ke Mhm. Bantaeng kalau lewat tuh, coba dibuka kaca mobilnya dan hirup udaranya, di situ sangat-sangat berdebu. Dan itu dialami oleh warga itu 1 kali 24 jam, full setiap hari. Mereka Oke. hidup dengan situasi yang seperti itu. Jadi, eee, kemudian di tahun ini, eee, LBH Makassar juga mendampingi, gelombang PHK yang Mhm. kemudian muncul dari kawasan industri Bantaeng. Jadi Mmm. ada yang tercatat di kami baru ada 20 teman-teman buruh yang Mhm. pada akhirnya digugat Iya, betul. oleh, apa namanya, Perusahaan. PT Huadi Nikel ini Mhm. sendiri dan pada akhirnya mereka kemarin kalah di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, itu baru 1, 2 contoh dari, contoh kecil dari proyek hilirisasi nikel gitu. Betul betul. Kita belum menemukan di wilayah yang lain, Mhm. misalnya, bagaimana dengan wilayah Luwu Timur yang Iya, punya banyak sekali, kandungan mhm. tambang dan smelter dan wilayah yang lain itu adalah salah satu, apa namanya, kalau itu terus berlangsung, maka potensi pelanggaran HAM-nya juga akan sangat-sangat besar karena ada pembiaran negara. Iya. Pada saat mereka melihat kerusakan ini, negara ikut membiarkan, jadi ikut ada campur tangan negara untuk ikut di kerusakan lingkungan itu. Nah, hal lainnya dari hilirisasi nikel ini di kawasan Indonesia Timur karena YLBHI kantor sendiri di Mhm. Sulawesi itu ada 2 kantor ya, di Iya. Sulawesi ada di Manado dan ada di Makassar. Nah, dari banyaknya permohonan sebenarnya LBH Makassar pada akhirnya mendampingi kasus yang ada di Sulawesi Tenggara, Oke. Sulawesi Tengah, bahkan ke Sulawesi Barat. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari, pola hilirisasi nikel ini, kami melihat ada satu pola yang sama dari Sulsel, Sulteng, Sulbar, dan Sultra, Oke. gitu. Polanya kita dapat pada saat, proyek ini akan masuk ke satu wilayah. Mhm. Jadi dulu biasanya kami temukan di salah satu pulau di Wawonii, awalnya warga kemudian dapat, efek baik dari Mmm. praktek, bagi-bagi tanah atau bagi-bagi Mhm. sertifikat Betul. rezim sebelumnya gitu. Sebenarnya tanahnya tidak dibagi-bagi, tanahnya mereka hanya didaftarkan pada waktu Mhm. itu. Nah, setelah didaftarkan kemudian ada beberapa objek yang tidak masuk dalam sertifikat itu. Oke. Belakangan diketahui kebun-kebun itu ternyata diklaim sebagai kawasan hutan, Masuk masuk wilayah. wilayah kawasan hutan. Oke. Nah, setelah kemudian, kan warga tidak pernah tahu ya sejak Iya. kapan kawasan hutan itu ada Mhm. gitu, itu tidak pernah terpublikasi. Ketika mereka misalnya, mulai beraktivitas itu kemudian dilarang, barulah diketahui bilang itu adalah kawasan hutan. Yang berikutnya muncul adalah izin konsesi tambang di atas kawasan hutan tersebut. Oke, menjadi berarti kawasan hutan itu menjadi wilayah konsesi tambang. Betul, jadi Oke. polanya klaim kawasan hutan kemudian Mhm. terbitlah izin tambang di atas kawasan hutan tersebut. Kan Oke. diperbolehkan ya untuk Iya. pinjam. Iya, IPPKH ya, isi pinjam Iya, pakai kawasan PPKH. hutan. Jadi pola itu digunakan juga tidak hanya di, Wawonii, di Sulawesi Tenggara, tapi kami menemukan pola yang sama di Sulawesi Tengah. Kami Oke. temukan juga di Luwu Timur. Iya, betul. Jadi klaim-klaim kawasan hutan itu menjadi satu masalah yang sebenarnya dilegalkan oleh negara lewat, Mhm. pemerintah dan stakeholder terkait. Jadi kami melihatnya ini semacam perampasan legal ala Yang negara terstruktur gitu. ya? Iya, untuk melegitimasi proyek tambang Iya, sebenarnya, betul. gitu. Nah, Mhm. kalau misalnya ada warga yang tidak terima dengan itu, maka ancamannya pada kriminalisasi, Oke. pelibatan aparat negara secara langsung. Iya. Di Wawonii itu di 2019 sampai 2020, itu hampir ada 20-an, 25 warga yang dilaporkan ke Polda Sultra pada waktu itu. Di Sulteng, ada 2 orang warga, salah satunya perempuan, yang kemudian dia marah Mhm. karena tambang di Sulteng itu sendiri itu beraktivitas persis di belakang rumah. Oke. Itu di Torobulu, ada satu tempat di Mhm. Sulawesi sorry bukan Sulawesi Sulawesi Tenggara? Tengah, Sulawesi Tenggara. Mhm. Itu tempat salah satunya Torobulu, kriminalisasi sampai ke peradilan, tapi mereka akhirnya harus lepas. Oke. Jadi itu salah satu, keberhasilannya teman-teman untuk mengadvokasi kriminalisasi, pembela HAM dan pembela lingkungan hidup, mereka lepas karena
aktivitas mereka tuh diakui oleh pengadilan dan diputuskan Mhm. oleh hakim bahwa aktivitasnya adalah upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup, Iya, betul. gitu. Problemnya adalah memang undang-undang kita mengiyakan ketika ada warga negara yang menolak tambang itu Mhm. bisa saja dipenjara. Ada dalam undang-undang minerba. Oke. Hasil revisi terbaru itu problem ya. Iya. Tapi pada akhirnya memang di undang-undang lingkungan hidup seseorang sebenarnya setiap orang ya itu tidak boleh dituntut secara pidana atau digugat secara Mhm. perdata ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas mempertahankan lingkungan hidup, Oke. gitu. Jadi, eee, dia polanya sangat panjang dan sistemik tapi, di berbagai daerah itu yang digunakan untuk yang tadi aku bilang, melegalkan misalnya biar proyek hilirisasi nikel ini, proyek Bisa tambang ini masuk, tetap iya jalan, iya dan jalan, gitu. iya. Betul, jadi tadi yang dijelaskan Kak Mira sama sekali memang, disebutkan bahwa polanya terstruktur dan sistematis gitu. Mhm. Bahkan dari tadi, pola-pola pelanggaran HAM yang dikategorikan, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, bahkan, pelanggaran perampasan ruang hidup, itu sama sekali tidak disebutkan adanya, pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil, tapi Mhm. negara dan aparat. Jadi memang kita tahu bahwa selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM memang justru dilakukan oleh negara sendiri. Nah, Kak Mira sendiri nih melihat bagaimana, apa ya, aktor-aktor di balik kasus-kasus pelanggaran HAM ini sebenarnya seperti apa? Mhm. Iya ya, eee, di di beberapa tahun terakhir dari catatan kami ya, eee, keterlibatan aparat memang paling banyak itu Iya, justru hadir di proyek-proyek yang, dikualifikasi sebagai proyek strategis nasional. oke, Jadi PSN ya? iya PSN, jadi awal masuknya banyaknya. Jadi, YLBHI Kantor itu mencatat ada peningkatan kriminalisasi Mhm. itu mulai dari proyek strategis nasional ini ada. Jadi klaim kenapa kenapa klaim PSN ini cukup cukup, jadi hal yang mengakar dan, bermasalah karena, PSN ini sendiri sebenarnya bisa apa ya, dia bisa menggeser banyak hal. Iya Misalnya begini, betul. dalam suatu wilayah, wilayah tersebut diklaim sebagai, kawasan konservasi Mhm misalnya, mhm. yang untuk memastikan bahwa, oh ini ada keragaman hayati dan seterusnya. Tapi ketika wilayah tersebut ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka Mhm. status konservasi itu mau tidak mau harus berubah. Jadi Oh proyek ya. strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional ini seperti apa ya, proyek, jebolan pemerintah yang Mhm. memang mau tidak mau, suka tidak suka dia harus tetap dijalankan, Iya. gitu. Makanya teman-teman di nasional sekarang, bersama dengan koalisi itu lagi berusaha untuk menggugat, PSN ini sendiri gitu. Karena dari banyaknya akar masalah soal kriminalisasi, perampasan ruang hidup, semua banyak sekali atas nama proyek strategis nasional Iya. gitu. Lalu kemudian juga mungkin soal pengawasan PSN itu kan tidak dilakukan oleh Pemda ya, yang Nah betul, harus melakukan adalah di tingkat, pusat. pusat, Iya, benar, jadi sementara padahal yang menyaksikan langsung, yang mengalami langsung itu kan masyarakat sekitar. masyarakat Heeh, lokal gitu. tapi, Mhm, pengawasannya kan sementara pengawasannya di pemerintah pusat. betul. Jadi tidak bisa langsung melihat seperti apa gitu Iya kan. iya betul. Mhm. Jadi, kalau misalnya di salah satu wilayah, jadi proyek strategis nasional itu tidak hanya, apa namanya, yang terakhir tuh yang sempat booming sekali itu, ibu kota negara Iya, gitu, yang IKN. sampai sekarang tidak pindah-pindah. Ya yang sampai sekarang tidak pindah gitu. Jadi, IKN itu tidak hanya menyimpan di Kalimantan saja, tidak hanya Iya. jadi masalah Kalimantan, Mhm. tapi pada akhirnya dia jadi masalah di Sulawesi juga. Kenapa? Karena beberapa bahan material untuk pembangunan IKN itu diambil dari Sulawesi. Oke. Misalnya ada dari Sulawesi Barat, Mhm. tambang pasirnya Mhm. yang kemudian, melahirkan 32 orang yang dikriminalisasi sampai hari ini prosesnya masih berjalan. Kemudian ada juga di Sulawesi Tengah Mhm. yang, pasir dan batunya diambil untuk penimbunan di IKN. Ya jadi kerusakannya tidak hanya di ibu kota baru ini, Iya tapi betul. kerusakannya itu meluas sampai Ke ke daerah-daerah lain. Sulawesi, ke daerah-daerah yang Iya, lain gitu. betul. Nah, jadi memang, polanya sangat terstruktur dan masif ya, dan memang, kita tidak bisa, apa namanya, kita memang mengakui bahwa pelanggaran HAM yang terjadi memang dilakukan oleh negara dan aparat gitu. Iya, klasifikasi kami Mhm. sebenarnya mengkontekskan pelanggaran HAM memang melihat pada, dia sistemik dan berdampaknya luas gitu. Mhm. Salah satu contoh misalnya yang paling dekat yang, teman-teman sekarang dampingi bersama koalisi itu ada satu kasus, perkebunan di Iya. Takalar gitu. Mhm. Perkebunan ini sudah 40 tahun lamanya, warga disebut melakukan perlawanan upaya untuk mempertahankan kebunnya sampai sekarang.
Nah, pada saat HGU-nya berakhir, yang masif melakukan pengawalan di sekitar Lokasi, perkebunan, iya. itu sangat terlihat mereka adalah aparat keamanan dari yang berbaju loreng dan berbaju, Kacang coklat. hijau. Iya, kacang hijau Ya, dan coklat. Gitu, itu yang aktif mhm. melakukan pengawalan. Kita tahu ya psikologis warga sipil ketemu dengan orang berseragam itu beda. Iya, betul, Sangat-sangat psikologisnya, berbeda, mhm. sangat berbeda. Padahal kita selalu bilang bahwa sama yang, seragam coklat itu kita sama-sama sipil loh Iya, sebenarnya. Kalau mereka melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran hukum, mereka juga bisa proses di peradilan umum sama betul, seperti kita, iya, gitu. Tapi yang bikin, warga sipil atau misalnya khususnya petani, di sekitar kawasan perkebunan, mereka takut ketemu dengan orang yang berseragam. iya, Jadi di beberapa pertemuan, misalnya pada saat proses pendampingan mereka selalu bilang bahwa secara psikologis itu sangat berbeda ketemu dengan orang yang pakai seragam, mhm, menenteng senjata, mhm, pakai sepatu laras, iya, laras, dengan ketemu sesama sipil kita yang kayak biasa iya, itu betul. sangat berbeda. Nah, eee, tanpa perlu melakukan apapun, Orang sudah takut duluan, aparat datang mhm, saja ke kawasan perkebunan itu sudah menakuti warganya. ya, itu sudah dalam hal kenapa Iya, gitu, betul, kenapa harus yang berseragam gitu betul melakukan betul. pengawalan. Nah itu juga praktik-praktik seperti ini, praktik-praktik, pengawalan ini pun pada akhirnya itu merembet ke banyak proyek yang lainnya, Mhm, gitu. Jadi seolah-olah bahwa ketika, proyek tersebut adalah milik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun, pusat, maka wajar ketika di situ ada pengawalan dari aparat. Nah iya, kami melihatnya fragmen ini akan apa namanya, akan terus meningkat ke mhm, depannya kalau misalnya dari internal, baik pemerintah maupun, internal kepolisian dan, militer itu sendiri itu tidak melakukan evaluasi, oke, gitu. Karena ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran, mhm, maka sangat-sangat sulit bagi kita nih, masyarakat sipil untuk melaporkan mereka. Karena kalau misalnya ada anggota polisi yang mhm, melakukan pelanggaran, mau tidak mau kita melapornya ke polisi polisi. juga. Jadi, eee, itu jadi, hal yang sulit ya buat kami Iya, ketika betul, misalnya ada rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan polisi atau tentara sebagai pelaku kemudian kita mau melaporkannya. iya. Itu jarang sekali pada akhirnya itu diproses atau sampai ke pengadilan. Iya. Jadi memang sebenarnya, kasus-kasus pelanggaran yang umum diketahui di masyarakat sebenarnya, mereka hanya mengetahui soal bagaimana masa-masa aksi ditangkapi dan sebagainya. Tapi Iya, ternyata ada yang tidak nampak di permukaan, yang bahkan jarang dilaporkan oleh media-media dan yang di sektor lingkungan ya, bagaimana misalnya, buruh, terus warga-warga yang punya lahan, itu justru lebih masif sebenarnya dan itu yang mhm, tidak nampak di permukaan. Karena selama ini banyak orang mengetahui pelanggaran HAM justru hanya persoalan yang masa aksi ditangkapi lah, masa aksi direpresif, hanya seputar iya, itu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih, lebih dalam dan mhm, lebih, tragis yang terjadi di masyarakat kita, terutama di daerah-daerah yang menjadi wilayah konsesi PSN ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Mir. Nah, Kak Mir sendiri melihat tadi data-data yang dipaparkan sebenarnya berarti kita bisa mengatakan bahwa apalagi datanya setiap tahun itu mhm, masih meningkat ya. betul Berarti betul. ada kemunduran sebenarnya dalam negara ini. Iya, Iya, apa namanya, kalau misalnya setiap tahun dalam catatan mhm, ini berdasarkan track catatan record iya, Catahu kami ya mhm, setiap tahun, itu kami selalu melihat, dari, dari jenis pelaku kan kami biasanya memisahkan tuh, mhm, ada dari, pelaku state dan non state misalnya dari negara dan yang bukan negara gitu. Nah dari kategori pelaku negara ini sendiri tuh munculnya selalu ada gitu, oke, dan angkanya selalu tinggi. mhm, Padahal kalau misalnya kita lihat dari, klaim misalnya Komnas HAM HAM, iya, bahwa penerapan HAM di Indonesia sudah cukup baik gitu kan, mhm, sudah cukup baik di beberapa pidatonya sudah baik kok, baik gitu. Tapi memang, berbicara HAM tidak akan pernah selesai kalau misalnya institusi yang menjadi pintu masuk, proses hukum sejak awal itu tidak diperbaiki, iya betul, gitu. Jadi, eee, misalnya bagaimana sih, kita bisa percaya misalnya kalau laporan kita itu pada akhirnya diterima, mhm, kalau misalnya ternyata yang kita laporkan adalah dari institusi yang sama betul, gitu, yang membayang-bayangi setiap hari untuk penggusuran, penangkapan, perampasan tanah dan mhm, lain-lain, adalah orang-orang yang ada di institusi itu. iya, Jadi, betul, ini ada banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang saya temui dan mereka selalu bilang bahwa
kami punya expect yang besar terhadap Mhm, institusi ini. mhm, Mereka punya, apa namanya, nilai tersendiri melihat satu institusi ini sebagai tameng terakhir, betul, sebagai benteng terakhirnya mereka untuk memastikan bahwa sebagai warga negara mereka harus dapatkan keadilan. mhm, Tapi kalau misalnya dilihat dari catatan pelaku, mereka ikut melakukan, pelanggaran atau misalnya melakukan pelanggaran hukum dan seterusnya, tapi tanpa diproses, maka kepercayaan itu semakin lama semakin berkurang. iya betul, Dan mau tidak mau kita jadi bertanya-tanya gitu, terus kalau iya. ada apa-apa kita melapornya Mungkin kemana? kemana betul, yang Betul, harusnya jadi penegak hukum malah menjadi pelaku pelanggaran HAM, ya nah kan. Jadi seperti kita itu. bingung sendiri, kita mau Bingung melapornya kemana sendiri, nih? ini mau melapornya kemana? Gitu. Betul. Nah, mungkin tadi itu ya soal data pelanggaran HAM sebenarnya memang tidak hanya pada sektor atau kategori ruang berekspresi atau ruang berpendapat, tapi ada lebih banyak sebenarnya termasuk di sektor lingkungan. Apalagi mengingat Sulawesi Selatan sebagai lumbung hilirisasi nikel yang sangat besar. Jadi, teman-teman memang harus melihat bagaimana, kondisi di lapangan ya, seperti itu. Nah, terakhir mungkin ini sebagai, apa ya, catatan pemerintah sendiri yang ingin disampaikan ke pemerintah, karena kita tadi dari pembahasan kita sudah menyebutkan banyak keterlibatan negara sendiri, state ya, Mhm di dalam mhm. kasus pelanggaran HAM. Ini gimana nih Kamil? Pemerintah ini harusnya gimana dong? Oh ya, sebelum ke catatan ke pemerintah, Iya kita betul. catatan juga ke teman-teman koalisi nih, koalisi Betul masyarakat sipil nih ya kan. betul. Karena semakin tahun, semakin ke sini kita melihat ada fragmentasi di, Mhm, apa namanya, koalisi masyarakat sipilnya semakin terlihat jelas gitu. Misalnya, teman-teman yang sebenarnya bergerak pada isu yang sama, mhm. sibuk dengan, apa namanya, spesifik isu masing-masing gitu. Oke, Padahal kita kita bergerak pada lingkaran yang yang sama, sama, tapi iya. sibuk pada urusan masing-masing gitu dalam Mhm. tanda kutip gitu. Jadi, kita harus mengakui, ya kan, kita harus mengakui bahwa, langgengnya KUHP Mhm, dan disahkannya KUHP kemarin, itu adalah salah satu tamparan keras buat koalisi masyarakat sipil, oke, yang mengklaim diri bahwa kita adalah gerakan yang besar. mhm. Tapi pada akhirnya undang-undang ini lolos Iya lolos gitu, lolos begitu dan saja ketuk palu dan ya. ketok palu gitu. Nah, ini bisa menjadi satu titik untuk, apa namanya, untuk koalisi masyarakat sipil ini berbenah. Oke, Kita krisis itu di banyak hal loh. mhm, Misalnya bagaimana ketika di Sulawesi Selatan kemarin kita merespon soal penangkapan yang ratusan warga sipil kita iya, ditangkap secara bener, sewenang-wenang nih. mhm, Terus bagaimana? Minimal ya, Andini ya minimal, gimana nih akses bantuan hukum ke mereka gitu ya, iya, karena aku bergerak pada isu, mhm mhm, akses bantuan hukum, terus bagaimana akses bantuan hukum terhadap mereka yang ditangkap mhm, secara sewenang-wenang tadi. Itu sulit sekali Andini, itu oke, sulit sekali. Eee, di teman-teman LBH Makassar sebenarnya, sejak dulu sudah menggunakan satu medium namanya itu Koalisi Bantuan Hukum Rakyat atau mhm KOBAR. mhm, Ini biasanya medium berkumpulnya teman-teman advokat pro bono untuk mendampingi kasus penangkapan atau kriminalisasi, apa namanya, massa aksi atau aktivis gitu. mhm, Tapi di, warga sipil yang kemarin kita juga, pada akhirnya kelimpungan karena mhm. angkanya yang cukup besar, Iya ratusan sementara ya. kami, cukup Sementara terbatas teman-teman yang gitu bisa akses. mendampingi hanya Iya, terbatas. cukup terbatas itu jadi satu evaluasi. Tapi, eee, dengan memasuki tahun 2026 ini dengan Mhm, KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya bisa jadi momen untuk, "Ayo nih kita kumpul lagi deh," gitu, oke, teman-teman koalisi masyarakat sipil, "Ayo kumpul nih, menghadapi ancaman, apa namanya, penyempitan ruang sipil yang lebih lagi ke depan, ini kita mhm, akan bikin apa?" iya Gitu kan. betul, Minimal kita jadi tahu bahwa, ketika misalnya Andini mau, apa namanya, akan dilakukan, penyelidikan mhm. misalnya, berhadapan dengan hukum misalnya, kita tahu bahwa orang mau digeledah itu harus ada, surat Surat penggeledahannya iya dulu. betul, Nah di penyelidikan itu dibolehkan gitu, di mmm, KUHP yang baru mhm gitu. mhm. Nah itu mungkin catatan, satu satu pasal kecil dari KUHP yang akan berlaku nanti. Nah terus, ke pemerintahnya nih harus ngapain nih Iya, gitu. catatan pemerintah sendiri gimana? Iya betul. Nah, sebenarnya dari di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dia punya banyak sekali, apa namanya, kewenangan. Misalnya di, pemerintah daerah tolong dalam proses pembuatan, regulasi atau kebijakan itu lebih partisipatif, lebih partisipasi. Oke, Di tahun depan itu kita akan menghadapi salah satunya itu kita akan menghadapi ancaman, perluasan reklamasi di sekitar pantai Losari. mhm, Yang menjadi ancaman itu ke teman-teman di, Lalay. oke, ya masyarakat Nah, pulau, masyarakat pulau. Nah, kebijakan itu semestinya memang, eee,
pemerintah provinsi Sulsel itu mengambil peran penting di situ. Mhm. Nah, yang saya maksud tadi di kebijakan yang, partisipatif ini adalah melibatkan warga Lelai salah satu Mhm. contohnya, untuk ditanyakan pendapatnya apakah misalnya mereka sepakat dengan rencana pemerintah untuk mereklamasi Lelai nyambung dengan proyek di Center Point of Oke, Indonesia, iya. CPI itu. Mhm. Itu salah satu. Dan banyak hal lainnya itu adalah soal, mmm perlindungan wilayah pesisir. Jadi Oke. tidak hanya soal Lelai, tapi Mhm. ada ancaman lain yang dirasakan oleh, warga pesisir Makassar dengan tidak diaturnya soal perlindungan dan, pengakuan wilayah tangkap nelayan. Oke. Jadi pada akhirnya, karena tidak adanya, pengakuan dan perlindungan itu, makanya proyek-proyek itu bisa mengancam wilayah tangkap nelayan. Mhm. Kemarin kita sudah sempat berbicara banyak itu soal, Kodingareng Oke. yang pada akhirnya wilayah tangkapnya harus direlakan untuk Mhm. diambil pasirnya ditimbun untuk, Makassar Newport gitu. Nah, 2 contoh kasus ini tuh bisa saja ada di wilayah yang lain di Iya Sulawesi betul. Selatan. Mhm. Di Sulawesi Selatan paling ujung misalnya di Luwu Timur atau Luwu Mhm. Raya, kalau misalnya tidak ada mekanisme terkait mitigasi penanganan bencana yang Iya. serius, maka banjir besar seperti kemarin yang terjadi di 2024 ya, Mhm. itu pasti akan terulang. Akan terulang, betul. Latimojong dan lain-lain itu butuh segera dilindungi. Mhm. Jadi, mmm, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan bersama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, bahkan pemerintah, provinsi maupun pemerintah pusat. Itu bisa menggait loh teman-teman masyarakat, sipil gitu misalnya untuk, setidaknya kalau misalnya ada kebijakan yang akan dilakukan di wilayah tersebut, maka melibatkan masyarakat secara langsung itu yang paling Iya. poin pentingnya. Tolong dong negara jangan pura-pura tuli. Iya. Jangan tutup telinga lah ya. Karena pada akhirnya ketika misalnya bencana sudah terjadi baru bertanya tuh, "Itu di Iya. sana, pabrik pemotongan kayu ilegal milik Mhm. siapa Iya, ya?" sama dengan Iya. kasus Sumatera kemarin Iya, ya. padahal, jalan masuk dari misalnya, tambang, hilirisasi nikel Mhm. dan lain-lain tadi itu kan, jalan Lewat masuknya itu diizin, iya betul. lembar izin. Nah izin itu di pemerintah. Izin itu di pemerintah Pasti dan pemerintah tahu lah ya. pemerintah harusnya tahu. Jadi, agak bingung juga ya, Iya benar. membingungkan kalau misalnya pemerintah tidak tahu ada aktivitas seperti itu dan ujung-ujungnya menyalahkan banyaknya air hujan, Iya gitu kan. Itu betul. jadi hal yang, ya kami bingung gitu. Nah Iya. terus yang terakhir nih soal, pesan untuk, tahanan masa aksi Agustus kemarin yang Mhm. hari ini masih bertahan. Jadi tidak hanya di Makassar ya, di Mhm. Sulawesi Selatan secara umum, ada teman-teman di Majene juga, Iya. teman-teman di Manado, dan teman-teman yang di Jakarta. Harapannya, untuk mereka yang hari ini masih, menjalani proses hukum, kalian kuat sekali, gitu kan, kalian kuat sekali dan, kalian tidak sendiri, ada banyak teman-teman, bersama dengan koalisi untuk memastikan kalian tetap mendapatkan haknya, kalian tidak diperlakukan lagi secara sewenang-wenang, dan harus ada evaluasi maksimal di instansi, Polri dan TNI. Itu ya teman-teman Ya, semua. Jadi memang, soal isu HAM ini sangat luas dan satu lagi, state negara selalu ada di dalamnya. Jadi betul. yang harus sadar diri adalah negara lah ya. Eee, apa ya, oh ini sebenarnya tadi, aku lupa menotis nih, eee, aku mau declare ya, sipil manapun artinya kalau ada tindak kekerasan baru masuk tuh, tapi kalau Mhm. tidak ada janganlah jadi pelakunya gitu kan. Oke. Di tahun depan sepertinya progres penulisan ulang sejarah akan kita hadapi. Iya Nah betul. ini terkait dengan pelanggaran HAM, tapi Mhm. bedanya ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau dan pelakunya sampai sekarang tidak pernah Iya diadili. betul. Tantangannya adalah ketika misalnya sejarah betul-betul ditulis ulang, Mhm. akan sangat membingungkan bagi guru-guru sejarah nanti Belajar ulang lagi menjelaskan soal mereka. sejarah Soeharto dan sejarah Marsinah. Mereka akan belajar ulang Mereka lagi. akan belajar ulang lagi. Kasihan guru sejarahnya. Gitu, Betul. itu saja sih ya. Semoga ini, tidak benar-benar terjadi di Mhm. tahun yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Mira, betul-betul kita, ter-insight dengan apa yang disampaikan dan semoga peringatan Hari Hak Asasi Manusia hari ini atau Human Rights Day itu, menjadi bahan, evaluasi kita bersama ya. Jadi semakin membuat kita lebih bersemangat menghadapi ruang sempit. Jadi ruang-ruang kita akan lebih sempit di masa depan sepertinya ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman penonton Kabar Makassar TV. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.